Pemirsa, Indeks Ekonomi dilema cukai rokok tidak kunjung berhenti. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa kemarin nih baru aja dapat kiriman karangan bunga ke kantornya sebagai bentuk protes atas kebijakannya tidak menaikkan cukai rokok. Memang ya kalau kita tahu cukai rokok ini dilematis. Di satu sisi bisa mendorong pendapatan negara, tetapi di sisi lainnya justru merusak kesehatan karena membuat kanker alias kantong kering. Ayo kita cek terlebih dahulu pemirsa terkait dengan data-datanya. Kami mengajak untuk melihat layar di belakang saya. Ini merupakan data terkait dengan kontribusi cukai rokok pada negara dengan catatan di 5 tahun terakhir. Seiring dengan besarnya konsumsi dan konsumen rokok di Indonesia, diikuti juga dengan tingginya cukai rokok, maka cukai rokok menjadi salah satu objek pajak yang paling diandalkan dan paling dikejar di Indonesia. Kenapa? Karena cukai rokok ini memiliki tujuan mulia, di mana kenaikan dari cukai rokok di setiap tahunnya adalah untuk menurunkan konsumsi demi kesehatan masyarakat serta menambah penerimaan negara. Jadi ibaratnya nih pemirsa ya, sekali dayung dua pulau terlampaui. Kita tahu bahwa industri rokok menjadi tulang punggung pula terkait dengan pendapatan negara melalui setoran cukai dan pajak. Industri tersebut juga ikut menopang perekonomian negara melalui penciptaan lapangan kerja mulai dari petani, kemudian juga penggiling tembakau, agen penjual, hingga karyawan di pabrik rokok. Nah, dalam sebatang rokok setidaknya ada 3 pendapatan negara yang dihasilkan. Mulai dari pajak pertambahan nilai atau yang kita kenal dengan istilah PPN, kemudian cukai, lalu ada pajak daerah atau pajak rokok. Nah, rokok juga menyumbang pajak penghasilan atau PPH melalui setoran PPH pribadi jutaan buruh rokok serta PPH badan perusahaan, dan itu semuanya kalau ditotal bisa mencapai angka ratusan triliun rupiah pemirsa. Kita ganti lagi ke informasi data berikutnya. Ini merupakan data tentang serapan tenaga kerja industri tembakau, baik itu dari skala mikro dan kecil. Kami tampilkan data mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Seperti yang terlihat pemirsa di grafis sebelumnya dan juga di grafis yang saat ini terpampang di layar kaca Anda, industri tembakau di Indonesia juga merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023, sekitar 1,46 juta dari orang ini bekerja di sektor pengolahan tembakau, termasuk diantaranya ada 417.000 tenaga kerja di industri makro, kemudian ada 868.000 lebih orang di industri kecil, serta ada 246.000 lebih tenaga kerja di industri skala besar dan menengah. Angka-angka ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sektor ini sebagai salah satu pilar perekonomian. Apalagi fokus dari Menq kita ya, Pak Purbaya saat ini adalah untuk mendorong perekonomian. Gimana mau mendorong perekonomian, tapi kalau ternyata amit-amit industrinya sendiri terus melakukan PHK karena cukai dari industrinya tidak atau naik nih ya. Dan menanggapi karangan bunga yang datang ke kantornya sebagai protes, Pak Purbaya merespons dengan sangat santai namun nantangin nih. Katanya nggak apa-apa kalau protes, asal protes yang sudah bisa membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja sebesar industri rokok. Nah lo, gimana nih pemirsa menyikapinya? Kita geser lagi data berikutnya. Kali ini kami tampilkan kepada Anda terkait dengan data terkait dengan jumlah perokok di Indonesia dan dampaknya bagi sektor kesehatan. Dari data yang kami himpun dari berbagai sumber ya, terlepas dari keberhasilan ekonomi industri rokok, memang kita semua tahu ini merupakan suatu kenyataan, industri ini diiringi dengan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Produk turunan seperti tembakau, kemudian rokok ini juga berkontribusi kepada meningkatnya kasus penyakit akibat konsumsi tembakau yang pada akhirnya juga akan memberikan beban terhadap sistem kesehatan nasional. Sektor kesehatan pun menghadapi tantangan besar untuk menekan biaya kesehatan yang terus melonjak akibat dampak dari kegiatan merokok, termasuk yaitu terkait dengan penyakit jantung, kanker paru-paru, dan gangguan pernafasan kronis. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS per tahun 2023, proporsi dari perokok Indonesia ini yang berusia 15 tahun ke atas adalah sebanyak 28,62% pemirsa.
Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertumbuh karena World Health Organization atau WHO menyebutkan bahwa jumlah perokok di Indonesia diprediksi mencapai 38,7% dari total penduduk pada tahun 2025 atau di tahun ini. Sementara berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 lalu, jumlah perokok aktif di Indonesia terus bertambah. Dan di Indonesia sendiri tercatat ada sebanyak 70 juta orang yang merupakan perokok aktif dan Indonesia masuk dalam top 3 negara dengan jumlah perokok pria terbanyak di dunia. Tidak berhenti di situ pemirsa, ternyata Research Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISD juga menjelaskan konsumsi rokok memberikan beban biaya kesehatan sebesar 17,9 hingga 27,7 triliun rupiah selama setahun, yaitu pada tahun 2019 akibat penyakit yang timbul dan berasosiasi dengan rokok itu sendiri. Nah, kalau kita lihat nilai ini ternyata setara dengan 61,75% hingga 91,8% total defisit jaminan kesehatan nasional pada tahun 2019. Dan ini merupakan terkait dengan data-data yang kami tampilkan mengenai industri rokok itu sendiri. Memang pemerintah pastinya harus menghadapi dilema ini dengan dituntut untuk merancang kebijakan yang dapat mempertemukan berbagai kepentingan. Pastilah tidak mudah. Tapi in this economy, masyarakat juga harus paham bahwa keputusan pemerintah bukanlah tanpa alasan. Kalau industri rokok